Saya mengambil masa ini untuk berkongsi dengan jemaat yang dikasihi Tuhan tentang tentang visi gereja EPCC bagi tahun 2025 ini. Setiap tahun kita ada satu visi dan kita cuba menerima visi itu bukan dengan mendengar tapi dengan menghidupi visi itu. Dan saya berdoa saudara akan diberkati dan saudara akan menerima kelimpahan Tuhan tahun 2025 ini. Saudara, inilah visi gereja kita untuk tahun 2025 yang kita sedang menikmati sekarang. Okey, yang pertama, ini adalah saudaraku, apakah deklarasi kita dalam tahun ini? Tuhan pemberi kelimpahan. Itu yang kita deklarasikan. Tuhan pemberi kelimpahan. Dia bukan Tuhan yang kedekut, yang selalu mau bagi sikit-sikit untuk saudara. Dia mau memberi dalam kelimpahan. Dan itu yang dia berikan lewat anaknya. Dan 3 cara kita mau mengalami Tuhan. Kuat, dalam, dan luas. Kita mau mengalami Tuhan dalam 3 aspek ini. Bagaimana kita mengalami Tuhan dalam 3 aspek ini? Kuat, dalam, dan luas. Kalau Allah berkata dia adalah Allah kelimpahan, dia pasti membawa kelimpahan itu kuat, dalam, dan luas. Itu caranya kita mengaplikasikan visi ini bukan saja untuk EPCC dalam hidup saudara, di tempat kerja kamu, untuk kesehatan kamu, untuk masa depan saudara. Mungkin tahun ini, tahun pernikahan. Tuhan dengarlah yang cakap amin itu. Mungkin ini tahun pernikahan. Yang lain tidak berani kah saudara? Kasihan bak orang ini. Okay. Kita bermula dengan kuat. Dari segi kuat ini kita mau kuat dengan peneguhan perhubungan. Saudara tahu berapa kuat saudara dalam Tuhan bergantung kepada berapa kuat saudara akrab dengan saudara seiman yang lain. Tuhan tidak pernah ciptakan kamu dan saya untuk hidup sendirian. Mungkin orang dunia caranya begitu. Orang anak Tuhan, kekuatan kehidupan rohani kita kuat ketika kita kuat dengan akrab dengan saudara seiman. Karena kita saling perhati, kita saling menegur, kita saling mengasihi, kita saling tantang satu sama lain untuk bertumbuh. Tidak ada tempat lain. Sebab itu kita tetap terus mendorong saudara untuk masuk Komsel. Di seluruh gereja EPCC termasuk Kuching dan juga di Bukit Mertajam ada lebih kurang 96 kelompok sel. Kalau saudara tidak pilih satu kelompok sel, rugi bah saudara. Mari saudara, jadilah anggota Komsel dan kita juga tahun ini mau pastikan pelayanan keluarga dikuatkan. Kenapa? Pelayanan keluarga bermula mana? Sekarang ketika saudara berpacaran. Cari pacar. Dalam proses mau bertumbuh menjadi orang yang dalam alam pernikahan. Kita mau bangun saudara sekarang. Banyak pernikahan, saudaraku, ada krisis karena mereka tidak mula dengan asas yang baik. Kita mau bangun saudara supaya saudara ada pernikahan yang diberkati Tuhan. Saudara tahu saya di counseling berapa kali sebelum saya masuk pernikahan. Saya dipimpin oleh pastor saya dengan istri saya Suzy. Puji Tuhan saudara, semua menjadi asas yang luar biasa. Sehingga perhubungan kami hari ini sudah menikah 31 tahun. Masuk tahun ini 32 tahun saudara. Puji Tuhan. Saudara pikir macam mana? Tengok saja main mata saudara, jatuh cinta, terus kahwin, boleh hidup 32 tahun. Senang begitu? Tidak mudah sebegitu saudara. Perlu ada asas dong. Amin. Perlu ada asas. Kalau mau bangun bangunan mesti ada asasnya. Ada fondasinya. Jadi itulah perhubungan yang penting. Dalam. Kedua saudara, kita mau membantu jemaat kita adalah dalam aspek lebih dalam. Dalam berarti dalam untuk mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam kematangan rohani. Di EPCC kita ada beberapa kelas yang kita panggil sebagai kelas pemuridan. Berapa yang sudah dengar banyak pengumuman sampai hari ini belum pernah ikut. Mana mungkin kita bisa bangun dalam.
Tuhan. Banyak kelas sudah kita offer. Dan sudah tidak perlu datang ke gereja pun. Online saja, dalam phone pun boleh pakai. Saudara hanya perlu, kalau tidak ada internet di rumah, semua orang ada internet lah. Semua ada data lah. Jangan saudara bilang, pastor aku tidak ada data. Tiada data, jumpa saya. Saya akan cari orang sponsor kamu. Hanya bukan untuk nonton YouTube lah. Untuk ikut kelas pemuridan. Saudara perlu ada kematangan rohani. Yang ketiga adalah luas. Kita mau pengaruh yang luas sebagai gereja. Tahun ini ada dua perkara yang penting dalam aspek luas. Penanaman gereja dan kerja komunitas. Tahun ini kita akan mula gereja di Batu Kawan. Puji Tuhan, ada gereja baru dimula di Batu Kawan. Dalam sukuan pertama, Februari, Mac begitu kita akan mulakan gereja. Juga kita mulakan satu lagi fellowship anak muda di kampus di Parit Buntar, di mana ada kampus USM, gereja Bukit Mertajam yang dipimpin Pastor Loges akan menjadi perintis membantu memulakan kelompok sel di sana dulu. Sebelum Tuhan izinkan, Tuhan berkati kelompok itu, kita akan mula gereja di sana. Dan yang ketiga, saudara, pentingnya tahun ini tanggal 19 hari bulan Januari, ibadah bahasa akan tambah satu lagi kebaktian. Puji Tuhan. Ibadah kita bermula jam 8.15 malam. Mulai 19 Januari. Hari ini baru tanggal 5. Tolong jangan datang hari ini. 19 hari bulan Januari. Kita mula ibadah kedua bahasa. Jadi yang kerja pagi dan tidak sempat ikut ibadah pagi, saudara boleh ikut ibadah malam 8.15. Datang dan terimalah berkat waktu itu. Jadi kita mau kembangkan pengaruh jadi lebih luas, lebih memberkati jiwa-jiwa di luar sana. Ini firman yang menjadi asas kita. Yohanes 15:5. Jemaat Tuhan boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Yesus, kamu tidak bisa buat apa-apa. Coba lihat ayat itu berkata, di dalam aku, dia berbuah banyak. Itulah kelimpahan Tuhan. Tuhan tidak beri sikit-sikit buat saudara. Dia selalu bagi melimpah dalam berkat saudara yang hidup. Dan ada lagi satu firman. Efesus 3, 18, 19. Saya baca dulu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Jemaat Tuhan baca dengan saya ayat seterusnya. Dan mengetahui kasih Kristus ini yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia, supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Seluruh kepenuhan Allah itulah yang saya maksudkan tadi, tahun kepenuhan. Dalam bahasa Inggris kita guna ungkapan more, lebih, more. Tahun kepenuhan Allah. Saya berdoa tahun ini Anda diberkati dengan lebih gaji. Haleluya. Lebih overtime, tidak hari Minggu. Lebih, saudaraku, perhubungan-perhubungan yang mantap. Sampai dapat cari suami dan isteri. Lebih bonusnya, saudaraku. Lebih sehat badannya, saudaraku. Lebih langsing lagi, saudaraku. Haleluya, amin. Saudara, kau pikir saya gembala di sini? Omong-omong kosong, saudara, semua itu. Itu sebenarnya berkat. Lebih saudara berkata amin berarti aku terima Tuhan. Aku terima. Berkatilah semua yang sudah terima. Yang tadi duduk-duduk macam ini, rugi kamu. Mau saya ulang balik? Haraplah. Sebab tidak ada masa. Saya mau berdoa. Boleh saya minta semua pemimpin gereja berdiri? Pemimpin gereja berdiri. Jangan malu-malu. Tolong berdiri dengan cepat. Aduh. Yang ketua sel, intern, semua. Aduh, itulah pemimpin. Bukan sejak MPT saja.
Berdiri. Pemimpin, ketua sel, intern, HOM, semua berdiri. Mari. Saya mau berdoa untuk mereka dulu. Jemaat Tuhan, arahkan tangan kepada mereka. Terima berkat. Bapa, inilah pemimpin yang kami kasihi dan Tuhan memberkati dan mengurapi mereka di tempat ini. Pakai mereka dengan luar biasa di hari-hari ini. Pengurapan Tuhan akan menjadi sangat dahsyat dalam hidup mereka. Mereka tetap menjadi kepala, bukan ekor. Tetap naik dan tidak pernah turun Tuhan. Engkau urapi mereka. Keluarga mereka diberkati. Perniagaan bisnis mereka diberkati. Kerja mereka diberkati. Kuliah mereka diberkati. Semua Tuhan berkati mereka. Dan Tuhan juga tambahkan pengurapan dalam pelayanan mereka. Sehingga mereka diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin. Sekarang pemimpin, arahkan tanganmu kepada jemaat. Mari kita doa untuk jemaat. Jemaat terima berkat Tuhan. Bapak, saya mendoakan bagi jemaat Tuhan. Tahun kelimpahan ini. Tahun penuh kelimpahan ini. Menjadi tahun yang penuh dengan berkat, penuh dengan kesehatan, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kematangan, penuh dengan berkat ekonomi, penuh dengan berkat Tuhan perhubungan untuk suami, untuk istri, untuk anak, penuh berkat dalam kuliah, penuh berkat Tuhan di dalam yang mencari jodoh, penuh berkat rahim yang tidak berhasil, mula berhasil dalam nama Yesus. Kami memberkati jemaat Tuhan di sini. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus memberkati semua. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Wow, sekali lagi berikan kemuliaan yang lebih dahsyat untuk Allah kita. Saya mau tanya jemaat keluarga IPCC, siapa yang excited untuk tahun 2025? Angkat tanganmu. Wah, tapi ada beberapa lagi yang mungkin nanti selepas dengar firman Tuhan pasti lebih semangat. Amin. Tahun ini, kalau tahun lepas adalah tahun pertumbuhan melimpah, tahun ini lebih melimpah. Kita akan pergi lebih kuat, lebih dalam dan lebih luas. Amin. Kurang aminnya. Kita akan lebih kuat, lebih dalam dan lebih luas. Amin. Mari kita tidak hanya mendengar visi sini pastor kita, tetapi kita mau berjalan bersama-sama hidupi firman Tuhan, kebenaran ini, dan pasti tahun ini akan menjadi tahun yang penuh melimpah. Amin. Wow, pada saat ini dengan penuh melimpah juga kami ingin menghargai kepada semua anda yang beribadah bersama dengan kami pagi ini, khususnya anda yang pertama kali hadir bersama dengan kami. Kepada anda yang pertama kali hadir bersama dengan kami dalam ibadah ini, boleh kami minta untuk anda angkat tangan, lambai-lambaikan tangan anda, karena asyik kami ingin menyambut kehadiran anda dalam kebaktian ini. Boleh? Jangan malu-malu. Ada? Oh, ada di belakang sana, berikan tepukan. Ada lagi? Ada lagi? Wow, kepada semua tamu baru, terutama anda yang mungkin tidak berani untuk angkat tangan ataupun tidak berkesempatan untuk mengangkat tangan, kami ingin jemput anda untuk ikuti kami selepas ibadah ini. Mari kita ikuti usher kita untuk pergi ke VIP Lounge, karena para pemimpin kami di IPCC ingin mengenali pribadi anda. Anda juga yang bersama dengan kami secara online, kalau ini pertama kali anda beribadah bersama dengan kami secara online, scan QR code, karena kami juga ingin mengenali pribadi anda. Mungkin ada cara untuk kami boleh follow up dan journey bersama dengan anda walaupun anda jauh daripada kami di Pulau Pinang. Wow, IPCC kita ada dua pengumuman penting. Saya minta perhatian kita semua keluarga IPCC dalam tahun kebaktian pertama untuk tahun 2025 ini. Excited semua? Kebaktian pertama kita dalam minggu ini, dalam tahun ini, saya mau beritahu dan ingatkan kita semua, kita masih dalam minggu penerobosan. Minggu doa penerobosan minggu ini yang kita sudah bermula pada 1 hingga 10 Januari. Jadi 2 hari bulan dan 3 hari bulan lepas kita sudah berjumpa. Ada ramai yang tidak berkesempatan untuk ikuti, tapi jangan risau, kita masih dalam minggu doa penerobosan. Kita mau terus berdoa, berpuasa, mulakan tahun ini different, berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini. Jadi 2025 ini kami mau ajak anda semua untuk ikuti kami. Pada minggu ini kita akan berjumpa 2 kali lagi, yaitu pada hari Selasa 7 hari bulan Januari dan 8 hari bulan Januari hari Rabu. Sekali lagi saya ingin kita semua untuk mark di kalender kita hari Selasa dan Rabu ini yang akan datang pada jam 8 di tingkat 10
Audi 3. Dan 10 Januari pula untuk menutup 1 minggu doa dan puasa ini, doa penerobosan, kita akan berbuka puasa di kelompok sel masing-masing. Wow. Jadi kepada semua kelompok sel, jangan lupa untuk plan bersama dengan anggota sel anda hari Jumaat ini. Mari kita berkumpul, kita mau bersyukur sempena tahun baru ini. Dan mungkin kepada anda yang tidak mempunyai kelompok sel, jangan risau. Selepas ibadah nanti, mari berjumpa dengan para staf ataupun pemimpin. Kami boleh bantu anda untuk dapatkan kelompok sel minggu ini juga. Haleluya. Itu pengumuman kita yang pertama. Yang kedua, kita mau lihat bersama seperti apa yang Pastor Sam sudah umumkan, tahun ini kita mau lebih luas lagi. Dan salah satu cara untuk kita pergi lebih luas lagi dengan kita menambah satu lagi kebaktian. Sebab kadangkala kita sering dengar daripada beberapa jemaat sayang tidak dapat ikuti ibadah, kadangkala tidak dapat ikut online juga sebab kerja shift pagi. Jadi ini adalah cara untuk kami mau pastikan, kita mau pastikan semua keluarga IPCC tidak ketinggalan untuk beribadah bersama. Jadi terutama anda yang tidak berkesempatan ikuti ibadah pagi, bermula 19 Januari kita akan ada kebaktian Ahad malam kita untuk bahasa jam 8.15 sehingga 9.45. Tapi ingat, untuk kebaktian malam kita tidak akan adakan di Audi 1 ini, tetapi kita akan adakan di Audi 2 di sebelah sana untuk kita berkumpul dan beribadah bersama. Kebaktiannya mungkin beda waktu, tetapi impaknya tetap sama, Yesusnya tetap sama. Amin. Haleluya. Itu saja pengumuman kita. Wow, saya juga ingin kongsikan betapa bersyukurnya kita semua. Tahun ini kita lebih luas, lebih dalam dan lebih kuat di dalam Tuhan. Dan salah satu perkara yang kita mengucap syukur tahun ini adalah tahun ini 2025 akan menjadi tahun di mana kita akan berpindah ke gedung bawah, lantai bawah. Amin. Di bawah itu akan tetap menjadi gedung yang lebih luar biasa, lebih luas, lebih ramai jiwa yang akan terjangkau, lebih banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk Kristus, amin. Dan lebih dahsyat lagi nama Yesus akan dimuliakan. Sebab itu pada saat ini kita juga ingin memberi, kita mau siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik dalam kebaktian pertama dalam 2025 ini. Mungkin ada love gift yang kita mau berikan kepada Kristus, ucapan syukur kita mau memberi dengan sukacita. Dan kepada kita yang mau memberi secara untuk dana bangunan, kita boleh saksikan dana bangunan di slide. Mungkin kita boleh kembali kepada slide sebelum ini. Ada dana bangunan sana, kita boleh memberi secara online. Dan anda boleh snapshot dan kita mau terus sokong dan memberi untuk dana bangunan. Kita berikan spesifik kepada dana bangunan ataupun kepada wang persembahan maupun persepuluhan kita. Baik, mari kita berdoa bersama. Bapa di syurga, Tuhan terima kasih untuk tahun yang luar biasa ini Tuhan. Kami tidak pasti apa yang akan berlaku tahun ini, tetapi kami mau excited dengan sukacita karena tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Bukan saja kami di gereja, tetapi dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Pada saat ini kami mau memberi dengan sukacita dalam kebaktian pertama 2025 ini Tuhan. Kiranya biar pemberian kami ini diberi dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang datang daripadamu. Dan kami yakin pemberian kami akan membantu dan menyokong dalam memperluaskan kerajaan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Amin. Selamat memberi semuanya. Sekali lagi, selamat datang kepada semua tetamu baru yang hadir di rumah Tuhan IPCC. Jadi tetamu baru yang hadir, selamat datang, Tuhan memberkati. Boleh kita tepuk tangan untuk tetamu baru semua. God bless.
Dan bagi banyak dari student kita yang tidak sempat balik ke kampung kerana masih ada kelas, harap anda tidak sudah kesepian jauh dari family, tetap diberkati Tuhan juga. Okay, biasanya student akan balik masa Natal, tapi ya tahun ini berkemah di Pulau Pinang saja mereka. Okey, so saudara, ini adalah khotbah yang pertama yang saya mau kongsi dengan saudara. Boleh saudara buka Alkitab kepada Nehemia pasal yang ketiga dan pegang di situ. Ada 32 ayat di sini, saya tidak boleh baca semuanya. Bukan tidak boleh, tapi saya mau lebih praktik dengan membaca beberapa ayat perlu untuk firman ini. Jadi mari kita berdoa dulu. Tuhan berkati penyampaian firman dan Tuhan berkati setiap pendengar. Ini kebenaran Tuhan dan ini jemaat Allah yang dikasihi. Koneksikan kedua ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Okey. Jadi khotbah yang pertama saya petik daripada kalimat Tuhan di Nehemia pasal yang ketiga. Dan saya mau saudara mengikuti khotbah ini dengan Alkitab saudara terbuka di depan. Judul khotbah saya adalah 6 rahsia untuk mengalami kelimpahan Tuhan itu dalam hidup saudara. Sama ada saudara adalah seorang pemimpin gereja, jemaat yang mau bangun, bertumbuh, lepaskan bebanan dosa, kelemahan daging kita, ataupun kita mau maju dalam pendidikan, maju dalam bisnes, maju di dalam keuangan kita, apa sajalah. Saya percaya ada 6 rahsia yang boleh kita terapkan dalam hidup kita dalam mengalami kelimpahan Tuhan itu. Alright, yang pertama saudara, Yesuslah titik permulaan yang terbaik. Jesus is the best starting point. Semua di sini pernah pakai Waze, betul? Pernah ada Waze dalam phone saudara? Saudara tidak bisa bergerak ketika saudara pakai Waze itu kalau saudara tidak ada titik permulaan. Saudara pasti ada destinasi akhirnya. Saudara mau ke Geni Plaza, saudara mau ke Queensway Mall, saudara mau ke tempat-tempat Design Village. Oh, ada destinasinya. Waze tidak akan beri sebarang panduan sehingga Waze bisa mengenal apakah titik permulaannya itu. Titik permulaan adalah tempat di mana saudara sedang berdiri dan saudara buka Waze saudara itu. Tanpa titik permulaan, saudara, dia tidak berfungsi. Kalau itu benar dengan phone kita, dengan fungsi app itu, apalagi dengan hidup rohani kita. Apakah titik permulaan yang menentukan, saudaraku, kita mengalami kelimpahan Allah dalam hidup kita? Rahasia yang pertama itu adalah Yesus adalah titik pertama atau titik permulaan yang terbaik. Kenapa saya katakan begitu? Saya tunjuk firman-Nya dari Nehemia pasal 3 ayat 1. Saudara boleh baca dari depan atau saudara boleh ikut daripada Alkitab saudara sendiri. Saya bacakan ayat pertama. Imam besar Eliasib bersama dengan saudara-saudaranya, para imam, segera membina semula pintu gerbang domba. Mereka menyucikannya dan memasang pintu-pintunya sampai sejauh menara Mia dan menara Hananil. Latar belakang ceritanya, Nehemia adalah orang Yahudi. Waktu dia mendengar bahawa tembok Yerusalem dalam reruntuhan, dia di tanah Persia, 800 batu jauh dari Jerusalem. Dan saudara, dia mendengar kalau tembok itu tidak dibangun, kota mereka hancur diserang musuh. Nehemia kembali ke Yerusalem dengan uangnya sendiri dan mengumpul orang-orang sekitarnya untuk membangun kembali tembok. Berapa panjang tembok itu? 4 kilometer panjang tembok itu. Berapa tinggi? 40 kaki tinggi. Berapa tebal? 8 kaki tebal tembok itu. Berapa lama mereka ambil siap? 52 hari saja. Tembok Yerusalem dipulihkan. Saudara pernah tengokkah ada cerita di TV Extreme Makeover? Pernah tengok show macam itu? Extreme Makeover. Di mana ada orang yang sangat gemuk, saudara. Dan dia melalui program ini yang dipanggil Extreme Makeover.
di mana dia diubah sehingga selepas beberapa bulan dia muncul di depan keluarganya. Langsing, saudara. Sampai keluarganya pun macam ternganga. Sebab mana mungkin orangnya begitu gemuk tapi dirubah. Itu dipanggil program Extreme Makeover. Ada rumah-rumah yang sangat teruk, hodoh, rosak karena mereka miskin. Ada orang yang datang, suruh mereka bercuti 2-3 hari. Mereka tukar rumah itu. Bila mereka kembali, mereka tengok, sampai menangis. Adakah? Pernah tengok? Saya pikir, kapan orang mau datang ke rumah saya? Nah, saudaraku, wow, tidak kenal rumah kita itu lagi. Itu namanya extreme makeover. Sampai berubah. Ini cerita kita, khotbah kita hari ini juga adalah extreme makeover, tapi edisi Jerusalem, saudaraku. Edisi Jerusalem, oke? Di mana kota itu dirubah karena ada tembok. 4 kilometer panjang, 40 kaki tinggi, dan saudaraku 8 kaki tebal. Berapa lama mereka ambil? 52 hari. Inilah yang dimaksudkan. Kalau saudara, Allah di dalam pihak saudara, Allah dapat melakukan kelimpahan yang besar dalam hidup saudara. Nah, dan kita berkata begini, apakah cara mereka membina tembok ini? Siapakah orang pertama yang membina tembok ini, saudaraku? Alkitab berkata orang pertama yang membina tembok itu namanya adalah Eliasib. Eliasib berarti Tuhan memulihkan. Ini cara Nehemia selesaikan tembok itu dalam 52 hari. Dia bahagikan tembok itu kepada 42 bahagian. Ada 38 nama yang boleh kita tangkap dalam pasal 3. Orang pertama yang dipanggil adalah seorang imam besar. Dan nama dia adalah Tuhan memulihkan. Wow, begitu indah kan cara Tuhan memulakan kerja pemulihan dalam hidup manusia. Dia pakai seorang pribadi yang namanya Tuhan memulihkan. Semalam saya bawa firman di sidang bahasa Inggris. Di akhir khotbah saya kata begini, saya mau doa untuk orang yang keguguran anak, sampai rahimnya tidak kuat, berapa kali mengandung, sudah keguguran saudara. Dan kami perintahkan dalam nama Yesus, ada pemulihan Allah total dalam rahim itu. Amin saudara. Nah saudara, ini bukan omong-omong kosong lah. Ini firman Tuhan. Allah menciptakan bumi, matahari dan seluruh cakrawala. Bukan dengan apa? Dengan firman-Nya. Ketika dia perintahkan firman, terjadilah terang. Terjadi terang, saudaraku. Ketika kita perintahkan dengan nama Tuhan, kesembuhan Allah, biarlah saudaraku rahim itu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, saudara, ada yang sudah putus cinta berkali-kali. Tahun ini, tahun pemulihan buat saudara. Nah, coba lihat bagaimana Allah menunjukkan kelimpahan dalam hidup mereka. Dia mula dengan seorang pribadi, namanya Eliasib. Dan dia adalah imam besar. Apakah satu lagi nama yang diberi untuk Tuhan Yesus? Nama yang diberi untuk Tuhan Yesus, dia adalah imam besar. Coba baca ayat ini sama-sama 1, 2, 3. Oleh itu, hendaklah kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Kerana kita mempunyai imam agung yang besar, yang sudah masuk ke hadirat Allah. Dia Yesus anak Allah. Nah saudara, siapakah orang pertama membina tembok itu sehingga mereka melihat kepenuhan Allah? Namanya Eliasib. Eliasib berarti apa? Tuhan memulihkan. Apakah kerja dia? Kerja dia adalah imam besar. Saudara juga ada seorang yang bekerja untuk saudara. Memulihkan saudara. Namanya adalah Yesus, saudara. Dia juga adalah Tuhan penebus namanya. Dan dia mau pulihkan hidup saudara. Amin. Jadi saudaraku, titik permulaan yang terbaik dalam hidup kita tahun baru adalah kembali mengundang Yesus menjadi pembina yang setia dalam hidup saudara. Jangan coba roba-roba mengubah hidup saudara dengan kekuatan sendiri. Amin. Jangan pakai kepintaran manusia, jangan mengandalkan kekuatan manusiawi. Tapi berkata, Tuhan aku berserah. Aku sudah coba dengan caraku. Tapi mulai tahun baru ini, titik permulaan awal adalah aku berserah di hadapan Yesus yang menjadi Eliasib,
Tuhan yang memulihkan, yang menjadi gembala agung, yang menjadi imam besarku. Amin, saudara. Jangan lari daripada Tuhan. Dia mau menjadi orang yang memulihkan kamu. Amin. Saudaraku, imam besar yang agung, yang sudah masuk ke hadirat Allah. Dia bilang apa? Marilah kita berpegang teguh kepada apa yang kita percaya. Karena kita ada imam yang sudah masuk ke surga. Orang Ibrani, dia percaya banyak level surga. Ada yang percaya ada level 7 surga. Tapi Paulus berkata bahwa dia pernah masuk ke level ketiga surga di mana Tuhan ada. Ya saudara, yaitu yang level pertama surga itu adalah inilah. Atmosfera ini. Yang kedua adalah angkasa. Yang ketiga adalah di mana Tuhan berada. Itu cara kita Alkitab menjelaskan level surga itu. Nah, dia kata Yesus sudah masuk ke level yang paling tinggi. Di mana Allah ada di sana. Berarti apa yang kita perlu? Yesus berada di depan Allah Bapa. Jadi pengakuan kamu bukan sia-sia. Karena imam besar sudah berdiri di depan Allah. Pengakuan kamu tidak sia-sia. Marilah kita berpegang teguh kepada pengakuan kita itu. Supaya, kenapa? Karena imam besar kita sudah masuk ke surga. Amin. Ada seorang ibu di gereja kita. Dia divonis. Dia sudah diberi tahu dokter bahwa dia ada 2 pertumbuhan kanker di payudaranya itu. Jadi saudaraku, dokter cakap harus diperiksa lebih dalam lagi, mau dibuat biopsi. Dan dia pulang ke Pulau Pinang dan dia ikut seminggu sebelum kembali ke KL untuk diperiksa oleh dokter. Ketika dia duduk dan dia mendengar khotbah, saya membawa firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 12, Petrus dalam penjara dan dia diikat dengan 2 rantai. Ibu itu mendengar, 2 rantai? Di payudaraku ada 2 pertumbuhan. Dan saya berkata, dan tiba-tiba ketika malaikat Allah masuk, gugurlah rantai itu. Ibu itu pun berkata, Tuhan, kalau 2 rantai bisa gugur Tuhan, 2 pertumbuhan ini bisa hilang dalam nama Yesus. Wow, ibu itu iman saudaraku. Selepas seminggu dia kembali ke Hospital Sunway di Kuala Lumpur. Doktor cek. Doktor cakap, macam tidak ada. Macam tidak ada. Kepala otak macam tidak ada. Memang tidak ada saudaraku. Kenapa? Hilang sudah. Sampai hari ini ibu itu sudah bebas. Tidak ada kanker. Kenapa? Pengakuan imannya adalah begitu. Kalau 2 rantai dalam firman Allah itu bisa gugur, Tuhan ini juga bisa hilang. Karena dari bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Apa pengakuan iman saudara? Ketika saudara berdepan dengan krisis, mati aku, habislah aku, gila betul. Ini pengakuan iman kah saudaraku? Bila sesuatu jahat, buruk terjadi, ya ampun, macam itu apa tuh? Macam mampus aku. Apa itu? Ini bukan anak Tuhan. Macam imam besar kau, saudaraku, sudah masuk ke lorong belakang sejak kau pengakuan iman kamu macam itu. Alkitab bilang imam besar kamu sudah masuk ke surga. Marilah kita memiliki pengakuan iman karena kita punya iman besar yang besar agung. Amin. Jadi saudaraku, Yesuslah titik permulaan yang luar biasa baik. Seperti Eliasyab yang membangun tembok itu. Kedua, lebih banyak informasi diberi tentang siapa yang membina dari apa yang dibina. Coba saudara lihat dalam pasal 3 itu. Dan mari kita lihat ada beberapa nama di sini. Oke, coba lihat. Ini adalah nama-nama. Kalau saudara lihat ayat 2, mari kita lihat 2. Di sebelah mereka orang Yeriko membina dan di sebelah orang Yeriko Zakur anak Imri membina. Kemudian ayat 3. Pintu gerbang ikan dibina oleh Bani Sena. Mereka meletakkan galang-galangnya dan memasang pintu-pintunya serta pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Kemudian ayat yang keempat. Di sebelah mereka Meremot anak Uria anak Hakos menjalankan kerja pembinaan. Manakala di sebelah Meremot pula ialah Mesulam anak Berakia anak Mesah Zabel dan seterusnya Zadok anak Bana juga menjalankan kerja-kerja pembaikan. Saudara, tengok berapa nama itu. Ayat 6, Yoyada bin Pasia dan Mesulam bin Besoja. Siapa yang masih mencari nama anak saudara?
Uzil, oh nama baik ya. Ayat 8. Uzil bin Harayah dan saudaraku Refaya bin Hur, Yedaya bin Harumaf, Hatus bin Hasabania, Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab. Nah, saudara, apa pasal Tuhan taruh semua nama-nama ini? Poin saya tadi kepada saudara adalah ini. Lebih banyak informasi diberikan tentang siapa yang bina daripada apa yang dibina. Why? Macam mana kita bisa menikmati kelimpahan Allah ketika kita mengenal kebenaran ini? Berarti Allah mengenal kamu secara pribadi. Yohanes 10:3 berkata, dia mengenal domba-dombanya dengan nama mereka. Si gendut, begitu mana? Si kuning, dia datang. Itu cara Tuhan panggil domba-dombanya. Dia tidak panggil kamu gendut. Haleluya. Puji Tuhan. Karena kamu adalah kekasih jiwa dia, saudara. Kamu biji mata dia, saudaraku. You are the apple of God's eyes dalam bahasa Inggris. Oh, kamu sangat indah di mata Tuhan. Nama kamu ditulis di atas telapak tangan Tuhan. Pernah tulis nombor telefon di telapak tangan, saudaraku? Selepas 30 saat, saudaraku, peluh kamu sudah membersihkan. Tapi nama saudara tidak pernah terbersih daripada telapak tangan Tuhan itu. Karena kamu indah di mata Tuhan. Saudara, tadi kamu nampak pemusik semua? Siapa kenal semua pemusik? Tidak ada orang kenal. Aku kenal dia sebagai apa? Pemusik, penari rebana, penyambut tetamu. Itu pastor siapa? Pastor India itu. Oh, pastor India. Orang kenal begitu kan? Yang hitam manis, betul. Ada orang promo, bukan saya. Nah, bila saudara di dalam gereja besar, orang akan kenal kamu, oh cameraman, oh soundman, oh yang jaga lampu, itu saja. Tetapi ketika saudara masuk ke Komsel, saudara dikenal dengan nama. Kenapa? Di gereja besar orang kenal seorang memandangkan dengan apa yang dia buat. Tapi dalam Komsel, ketika perhubungan lebih akrab, pertama kamu tidak didengar, kamu tidak dipanggil, woi, tak. Woi, tidak. Kamu dipanggil, siapa nama? Oh, kamu, Nani. Nani, dari mana? Oh, dari Sarawak. Oh, sudah berkeluarga. Oh ya, sudah berkeluarga. Oh, anak berapa? Oh ya. Oh, kerja di mana? Wah, secara detail. Baru sudah kenal dia secara akrab. Baru percayakan dia tugasan. Bukan dikenal orang itu mengikut apa yang dia buat. Tapi siapa dia dulu. Saudara, tahun 2025, Allah mau saudara tahu ini. Dia tidak berapa melihat apa dan berapa banyak kamu buat. Tapi siapa kamu itu yang lebih penting. Sebab apa guna kalau kamu hanya diketahui berdasar apa kamu buat. Tapi kamu tidak ada nama. Kamu lagi satu angka di dalam gereja. Nah, saudaraku. Keistimewaan saudara melakukan pelayanan bermula dari siapa saudara dulu. Bukan apa dan berapa banyak kamu buat. Kamu dikenali seperti Yesus dalam Yohanes 10:3 berkata, dia mengenal domba-dombanya dengan nama. Seperti Yesus berkata, dia harus melalui Samaria. Orang Yahudi tak pernah melalui Samaria. Dia tak mau jumpa orang Samaria. Alkitab dalam Yohanes 4:4 berkata, Yesus harus melalui Samaria. Kenapa? Sebab dia mengasihi seorang perempuan. Nama dia pun Alkitab tak cakap. Hanya sebut dia sebagai perempuan Samaria. Apa nama ibu itu? Tidak orang tahu. Tidak orang tahu. Tapi ada 5 orang suami. Dan suami orang yang ke-6 itu adalah bukan suami, boyfriend dia. Dia sudah cerai 5 kali. Yesus harus masuk. Kenapa? Ada seorang perempuan, namanya perempuan Samaria, yang Yesus mau melayani dan menjamah. Haleluya. Ada amin, saudara. Saudara, dalam konteks firman ini, tembok itu dibina dalam 52 hari. Nehemia 6:15 berkata, tembok itu selesai dalam 52 hari. Itu luar biasa itu. 4 kilometer panjang, 40 kaki tinggi, dan 8 kaki tebal. Mana boleh 52 hari mereka selesai? Karena tangan Tuhan bisa melakukan itu.
Dan cara Tuhan bekerja dengan kamu adalah dia tidak tunggu berapa banyak kamu buat. Tapi dia mulai dengan siapa kamu. Karena siapalah yang akan memungkinkan apa. Ada amin? Siapa itulah yang akan memungkinkan apa yang dibuat. So, God loves you. Spesifik, saudaraku. Yang ketiga, apakah rahsia? Yang ketiga kita belajar tentang kelimpahan dalam Allah. Kerja pembinaan adalah cerminan keluarga. Dan dilakukan oleh mereka yang berstatus anak. Kalau saya bacakan di dalam Alkitab versi Borneo, saya tunjuk namanya. Di sini dia bilang, Zadok anak Ba'na, ayat 8, ayat 6. Yoada anak Pasia, Mesulam anak Besoja. Ayat 7. Ayat 7 tidak ada, ayat 8 ada. Uziel anak Haraya. Jadi semua dia sebut anak-anak. Kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia, dia sebut begini. Zakur bin Imri, Malkia bin Harim, Masub bin Pahat Moab, Palal bin Uzai. Nah, perkataan bin itu adalah sama, anak. Semua orang yang buat kerja pembinaan ini tergolong dalam satu keluarga. Dia bukan orang sendirian. Saudara duduk di sini, kamu ada seorang orang tua. Kamu ada orang tua di kampung, betul tak betul? Kamu tidak turun macam Mr. Bean dari surga, dari langit. Tidak. Kamu ada orang tua. Kamu suka orang tua kamu? I don't know. Saya berdoa kamu suka dia. Kamu mengasihi dan mendoakan dia. Sungguh pun kamu mungkin ada hubungan yang tidak baik, tapi kamu ada orang tua. Dan mereka semua yang membina itu, saudaraku, adalah orang-orang yang mempunyai status anak. Apakah kelebihan saudara menjadi memulakan tahun baru, membina tahun baru kamu, membina hidup kamu? Apakah kepentingan mengerti kamu sebagai anak Tuhan? Kenapa itu penting? Saudara, seorang anak itu adalah suatu pilihan yang sangat indah yang Tuhan beri kepada dia. Siapa di sini pernah dengar bila orang berkata, selamat datang ke keluarga Tuhan? Ada pernah dengar ungkapan itu? Inilah keluarga Tuhan. Betul? IPCC, keluarga besar Tuhan Yesus. Amin? Soalan saya seterusnya. Macam mana kamu boleh jadi keluarga di sini? Karena kamu ikut ibadah hari Minggu? Tidak semestinya. Macam mana kamu boleh jadi keluarga Tuhan? Kamu harus diadopsi dulu loh, saudara. Macam mana kamu jadi anak di dalam keluarga kamu? Dari rahim ibu kamu lahir, betulkah? Yes. Kalau tidak, dari mana kau lahir? Semua diam tengok. Ya Pak, dari lahir. Iyalah, dari rahim lah. Kau lahir. Oh, mama kau bilang, oh, haleluya, ada anak. Oh, lelaki, puji Tuhan. Oh, wanita, yay, praise the Lord. Kamu dirayakan, betul? Kamu jadi anak dalam keluarga itu. Kamu ambil nama anak, nama kamu ikut keluarga kamu. Kita semua ada nama keluarga, betul? Nah, saudara, macam mana kamu jadi anak dalam keluarga? Kamu lahir di situ. Tapi macam mana kamu masuk keluarga Tuhan? Mesti ada caranya, betul? Kau tidak boleh bilang, aku keluarga Tuhan. Macam mana? Tak tahu aku keluarga Tuhan. Coba saudara, hari ini kau pergi ke rumah Pastor Ersi dan bilang, Ibu! Dan panggil Pak Lim, Bapa! Habis saudara. Ibu Ersi mungkin bingung, saudara, betul. Mana tiba-tiba ada anak di rumah saya ini? Tak boleh. Kau dia bilang, Ibu, saya anak di sini. Macam mana? Aku tak tahu. Aku mau juga. Tak boleh lah. Nah, dengar sini. Kau tidak boleh cakap kamu anak Tuhan, keluarga Tuhan, kalau saudara tidak diadopsi dulu oleh Tuhan. Kamu menjadi anak yang diadopsi. Coba lihat, Alkitab bilang kita semua adalah anak yang diadopsi oleh Bapa. Anak yang lahir dari kandungan ibu, dengar baik-baik. Yang lahir dari kandungan ibu, dia itu hitamkah, putihkah, kuningkah, rambutnya saudaraku, kerintingkah, luruskah, terima saja. Betul? Mama tidak bilang, aduh rambutnya kerinting, masuk balik. Terima saja. Seadanya kamu, betul tak betul? Betul.
Kalau kamu pergi ke rumah anak yatim, mau adopsi anak. Apa caranya? Kau perhatikan dia dulu. Kau akan pastikan dia sempurna, rambutnya semua. Kau boleh pilih, betul kan? Apa bedanya dua-dua ini? Satu kau terima saja, seadanya dia itu. Kurus-kurus kah saudaraku? Gendut-gendut kau terima saja saudara. Tapi kalau kau pergi ke tempat adopsi, kamu akan bilang, aku akan buat pilihan. Aku akan pilih yang terbaik untukku. You tahu apa Tuhan buat ketika dia adopsi kamu dan saya? Dia adopsi kita seadanya kita. Seadanya kamu dan saya. Dia melihat kamu dengan kecacatan, kekurangan, kelemahan. Tetap terima kamu. Itu adopsi saudara. Sebab itu ketika Yesus memulakan pelayanan dia. Macam mana dia mula? Akulah Mesias. Iblis. Keluar kau. Tidak. Dia kata, dia dengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Sekali lagi. Berapa orang Yesus sembuhkan? No. Berapa orang Yesus pulih, bangkit dari mati? No. Berapa roti dia multiplikasi, ikan dia no. Tidak ada pelayanan. Tapi dia dengar ini. Akulah anak yang dikasihi. Tuhan berkenan kepadaku. Dengan kebenaran ini, dia mulakan pelayanan. Ada kekuatan bila kamu sadar kamu anak. You tahu? Bila kamu sadar kamu anak, kamu tidak jealous. You tahu kenapa? Saya ada bapa yang bisa urus semua yang kurang untukku. Saudara tahu, saya boleh main drum sedikit lah, boleh buat bising lah. Boleh buat bunyi boleh. Bila EPCC mula dibangun, kita tidak ada pemusik. Saya yang main gitar, ada hari saya yang main keyboard, Dan ada hari, ada pemain gitar, saya main drum. Anak saya selalu tengok saya main drum. Masih kecil dia. Ketika dia umur 6 tahun, dia sudah mula belajar main drum. Sekolah dia, Yamaha Music School, membuat satu persembahan di USM. Nah, anak saya waktu itu 6 tahun saja. Dia pegang dia punya drumstick dia, sudah hampir separuh badan dia mungkin sudah. Dan ramai orang menonton. Dan saya duduk di belakang, saya berdoa, Tuhan, tolong jangan kasih dia bikin malu aku. Anak saya pegang drumstick, dia jalan. Dia tunduk di depan semua orang. Dia duduk di drum saudaraku, dia main. Wah. Saya tengok, bilang, wow, lancarnya. Dia belajar dari saya di gereja, tahu saudara. Kemudian masuk ke Yamaha Music School. Sekarang lebih lancar dari bapaknya, saudara. Selepas sudah habis musik, dia pegang dia punya drumstick, dia tunduk di depan semua penonton. Semua tepuk tangan. Dan saya bukan cemburu. Saya bangga, saudara. Ada amin, saudara. Sebab dia anak saya tahu. Mana kamu cemburu dengan anak kamu? Tak adalah, saudara. Tak ada. Anak saya boleh main drum lebih hebat dari saya sekarang. Sampai dia sudah lulus sampai tahap paling tinggi dalam drums itu. Saudara tahukah? Tak pernah sekali saya cemburu. Sebab dia anak saya. Bila kamu hidup sebagai anak, orang penari rebana lebih hebat dari kamu. Puji Tuhan. Aku anak. Dia saudaraku, dia kaki tinggi saudaraku. Tapi kau saudaraku, sini saja tidak tahu turun pula kau. Balik-balik sini saja. Kasihan kau saudaraku. Tidak apa-apa, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Amin. Kalau aku bukan baik di sini, Tuhan bisa pakai aku di tempat lain. Mula dengan kebenaran ini, aku anak. Itu yang dia mulakan, saudara. Yang keempat, saudaraku, rahasianya. Orang yang mempunyai masa silam yang buruk, dipulihkan dan diperhitungkan dalam pekerjaan Tuhan. Wow, luar biasa. Coba lihat ayat ini, saudaraku. Nehemia 3:11. Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bahagian yang lain dan menara perapian. Kemudian saya tulis di sana Ezra 10:31. Kenapa? Sebab kalau saudara baca Ezra 10:31, nama Malkia bin Harim diulang dalam ayat itu. Apakah kesalahan dia? Dia melakukan sesuatu sehingga dia
melanggar hukum Taurat Tuhan. Musa berkata, jangan kamu menikah dengan orang-orang di sekitar kawasan itu yang tidak kenal Tuhan, yang menyembah penyembahan yang tidak sama dengan kamu, jangan menikah dengan mereka. Tapi Malkia bin Harim, dia melanggar perintah Tuhan, dia menikah dengan perempuan-perempuan tempatan itu. Dan ketika Nehemia menyuruh semua orang yang menikah dengan perempuan tempatan itu, yang tidak harus menjadi milik mereka, bertobat, Malkia bin Harim adalah orang yang sanggup bertobat. Nama dia disebut dalam Ezra 10:31. Kemudian nama dia diulang sekali lagi dalam Nehemia 3:11. Sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk membangun kembali temboknya. Berarti orang yang ada masa silam yang buruk, orang yang ada kegagalan, Allah masih memperhitungkan kamu di dalam pelayanannya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Amin. Dengar sini, saya tidak tahu apa yang terjadi 2024, saudara. Bagaimana kamu gagal, putus cinta, hilang uang, hilang bisnis. Saya tidak tahu, saudara. Kamu sudah terhanyut jauh dari Tuhan. Tahun ini, saudara, Allah memanggil saudara untuk mengalami kepenuhannya. Bagaimana kepenuhan? Rahasia keempat itu adalah Allah tidak abai dan singkir mereka yang bersalah. Tapi orang seperti Malkia bin Harim masih dipakai Allah untuk menjadi orang yang diperhitungkan dalam pelayanan Allah. Kamu punya masa depan luar biasa. Saudara, kamu tidak dilupa Tuhan. Jangan lari jauh dari Tuhan. Banyak orang pikir, aku gagal Pak, aku gagal, aku tiada harapan Pak. Coba lihat, satu nama ini siapa terpikir nama itu masuk dalam Alkitab? Siapa tahu apa latar belakang dia? Dia adalah orang yang meremukkan dan juga telah melanggar semua hukum Taurat Tuhan. Namun begitu, ketika dia dirubah Tuhan, Tuhan ambil dan pakai dia untuk bangun tembok yang dibina oleh Allah. Oh, Allah sangat baik buat saudara. Jangan lari jauh dari Tuhan. Dengar sini, 2024 mungkin tahun yang sangat buruk. Penuh dengan banyak kegagalan. Tapi Tuhan belum selesai dengan Anda. You are work in progress. Kamu adalah pribadi, pekerjaan Allah masih berjalan di dalam hidup saudara. Allah belum selesai dengan saudara. Kasih tahu kiri kananmu, kamu belum diselesaikan Tuhan. Masih dikerjakan yang terbaik oleh Tuhan. Yang kelima, kerja kita di dunia kerjaya tidak akan membatasi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di depan saya lihat ada banyak jenis pekerjaan orang di sini. Ada engineer, ada cikgu, ada supervisor, ada manager, ada production operator, ada student di sini, ada jururawat di sini. Ya kan? Ada banyak. Mungkin ada dokter di sini. Banyak pekerjaan. Apakah kalau pekerjaan saudara seperti yang disebut saya tadi itu, berarti saudara tidak boleh dipakai Tuhan untuk pelayanan dia? Atau pekerjaan saudara itu membatasi saudara untuk membuat apa yang Tuhan panggil? Mustahil. Coba tengok ayat-ayat ini. Semua ayat ini saya taruh di kurungan ayat dan firman-Nya itu, saudaraku. Siapakah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membina tembok itu? 4 kilometer panjang, 40 kaki tinggi, 8 kaki tebal, dalam 52 hari. Hai, impossible kalau mau buat itu. Tapi siapalah yang Tuhan pakai? Imam besar, imam, tukang emas. Saudara, ini tembok saja tahu. Bukan peralatan dalaman, tidak, tembok saja. Pembuat minyak wangi. Saya pasti ya, pembuat minyak wangi itu saudaraku, selepas dia kerja, tangan dia jadi, dia bilang, sebab dia selalu lembut-lembut tangan dia, saudara. Sebab dia pembuat minyak wangi. Siapa lagi? Penguasa, pemimpin. Wanita. IPCC sangat diberkati Tuhan. Karena banyak wanita di gereja kita. Semua pengkorban undangan yang datang, dia bilang, Pak Sam, saya tengok semua ni wanita saja. Sebab banyak lelaki tersembunyi, saudaraku, di belakang mungkin. Nah, saudara, ada wanita, ada hamba-hamba baik suci, ada penjaga, ada saudagar, businessman. Wow, Tuhan boleh pakai semua orang. Tuhan boleh pakai orang, siapa itu? Pembuat minyak wangi, tukang emas.
Haleluya, Tuhan pakai semua. Ada seorang tukang emas di gereja kita, di IPCC. Saya tidak mau kasih tahu siapa dia. Dan tukang emas ni, saudaraku, itu apa? Berapa trip misi dia sudah ikut saya. Dia sudah ikut saya ke Czech Republic, ke Portugal, ke England. Dia sudah ikut saya ke Nepal. Dia sudah ikut saya ke Sabah. Wah, saudaraku, semua ini dia sudah ikut. Ada satu ketika dia berkata dengan saya begini. Sebenarnya musim ini musim yang sangat penting sebab banyak turis datang dan mereka mau beli emas dan barang-barang yang saya ukir dengan perak, dengan emas, platinum, saya pakai semua itu. Tapi dia bilang, it's okay. Saya percaya Tuhan bisa urus keperluan saya. Saudara tahu, dia cakap dengan saya begini. Semasa dia di Nepal dengan saya, dia dapat satu telefon call dari staff dia. Dia cakap, ada 2 orang turis dari Jepang datang. Masuk ke kedai dia. Dia beli begitu banyak, saudara. Dia cakap, apa yang 2 orang turis itu beli untuk 1 hari. Dia cakap, cukup untuk bayar gaji semua staf dan tanggung semua kos 1 bulan itu. Termasuk, saudaraku, dia tidak ada di situ pun. Bisnes Allah masih bekerja di dalam sana. Oh, beri kemuliaan bagi Allah, saudara. Dia tukang emas. Tapi saudaraku, dia di trip misi. Allah tetap jaga semua keperluan dia. Allah tetap jaga saudara juga. Jangan bilang, oh tidak boleh, aku sangat sibuk. Aku tidak boleh. Terserah saudara lah. Kau yang membatasi Tuhan. Oh, tak boleh, kalau aku tak ada di sana mana boleh. Semua akan terhenti. Kalau Pastor Sam tak ada di sini, hancur. Tolong sikit lah. Saya pernah ambil cuti 3 bulan tahu saudaraku. Saya tak ada di sini. Malah gereja bertumbuh lebih. Haleluya. Saya balik, saya dengar kesaksian ini, kesaksian. Saya bilang, kenapa ya orang perlu saya? Tak perlu saya di sini lagi lah. Biar saya tambah lagi 3 bulan. Haleluya. Tapi cuti saya ditolak, saudara. Nah, saudara tahu, kita bisa diganti senang oleh Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai siapa? Dengar sini, apa yang kerja yang kau buat di luar sana sebagai guru, sebagai nurse, sebagai apa, saudaraku, jangan pikir aku ini saja. Tuhan boleh pakai untuk kemuliaannya. Janji saudara mesti percaya, dia bisa pakai saudara. Kemudian saudaraku, yang terakhir. Ungkapan ini, berdekatan dengannya atau di samping mereka digunakan sebanyak 31 kali dalam bab 3 ini. 31 kali. Musician, tolong naik. Cuba saudara tengok, saya baca dengan saudara. Ayat 8, ayat 7. Di sebelah mereka Melaka. Ayat 8, di sebelah mereka Uziel. Kemudian ayat 9, di sebelah Hanania, Refaya anak Hur. Ayat 11, Malkia anak Harim. Kemudian ayat 12, manakala di sebelah mereka. Kemudian ditukar pula ayat 16, di sampingnya Nehemia. Kemudian ayat 17, bersebelahan dengan Nehemia. Kemudian ayat seterusnya, di sebelah mereka Hasabia. Ayat 18, di sampingnya para saudara. Ayat 19, di sebelah mereka. Ayat 20, di samping Hezer. Ayat 21, di samping baru. Kau tengok berapa kali dia sebut? 31 kali. Berdekatan, di samping, berdekatan, di samping, berdekatan, di samping. Berarti kerja Tuhan tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Perlu ada orang di sampingnya. Perlu ada orang berdekatan dengannya. Supaya kerja itu bisa disambung. Tak boleh satu orang. Di satu ladang ada seekor lembu, seekor ayam, seekor babi, dan seekor tikus. Dan kucing-kucing semua adalah. Satu hari, sedang mereka fellowship, tikus minta tolong dari semua binatang lain. Dari babi, ayam, lembu. Dia minta tolong, bilang, guys, tolong saya. Sebab tuan ladang ini sudah pasang banyak jerat tikus. Aku mungkin mati. Tolong saya, tolong saya. Dia cakap dengan ayam, ayam, tolong saya. Ayam cakap, kau ini, mana kau dah masak? Kemudian dia pergi dekat dengan babi. Babi, tolong babi. Babi cakap, kau ni, aku besar punya badan bayi ni, dia bilang. Mana itu jerat tikus bisa menjerat aku? Pergi ke mampus kau. Kena marah pula.
Dia pergi dengan lembu. Lembu, tolong aku, ada jerat tikus di situ. Mulia Abo. Aku tidak, kau buta, aku besar macam ini, mana ada jerat tikus. Selepas beberapa lama, satu malam mereka dengar bunyi, pam! Semua binatang pikir sudah mati si tikus itu. Besok pagi, istri peladang pun dengar bunyi itu. Esok pagi, dia pergi cari di bawah almari. Tiba-tiba ada sesuatu menggigit tangan istri peladang itu. Ternyata yang dijerat itu adalah ular yang berbisa. Telah menggigit tangan istri. Istri jatuh sakit. Hospital sangat jauh. Peladang tengok, aduh, istri saya sudah lemah. Apa yang saya boleh kasih dia makan? Dia pergi ke ladang. Dia ambil dia punya ayam dia. Dia sembelih ayam itu. Dia masak sup ayam. Pikir istrinya bisa diteguhkan. Matilah ayam itu. Lama-lama saudaraku, istrinya jadi lagi parah. Semua orang di jiran-jiran semua datang. Banyak orang. Tidak cukup makan. Peladang tengok, aduh, macam mana mau kasih makan? Dia kasih korban babi itu, saudaraku. Akhirnya babi pun mati. Kemudian lama-lama saudaraku, istri sakit sambil meninggal dunia. Satu kampung datang lawat dia, saudaraku. Tidak ada makan. Peladang buat apa? Pergi ambil itu lembu, korbankan lembu, masak dan makan semua orang. Setelah dikuburkan, saudaraku, yang masih duduk di ladang itu sendirian adalah si tikus itu, saudaraku. Duduk di sana dan itu kenapa, saudara? Sebab lembu cakap, bukan kerja saya. Tikus, ayam cakap, apa kau ni? Babi cakap, bodoh punya kau. Badan aku punya besar betul. Kau tidak nampak kau? Nah itulah. Si Anu cakap, bukan tugas saya. Si Anu ni cakap, bukan tugas saya. Lama-lama semua yang cakap, bukan tugas saya, mati. Awas. Bila kau cakap, itu bukan tugas saya. Ha? Kau tengok itu tandas, itu toilet kotor. Kotor ini. Ini rumah Tuhan kau lah, saudara. Ada sampah di bawah. Bukan kerja saya. Awas. Nanti sampah yang sama bertimbun di rumah kau nanti. Tidaklah. Saudara, coba lihat. Semua cakap bukan kerja saya. Akhirnya semua itu mati. Yang masih hidup si tikus itu. Siapa di berdekat? Kamu tidak bisa bangun rumah Tuhan dengan sendiri. Saudara perlu seorang yang lain untuk membangun saudara. Sebab itu saudara jangan sendirian. Untuk saudara melihat lebih dan Allah pakai saudara lebih. Saudara perlu melihat kepenuhan Allah. Inilah kepenuhan Allah, cara dia bekerja. Cara dia bekerja. Mengubah orang. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara pagi ini. Siapa yang sudah hilang sesuatu? Siapa yang sudah tahun baru ini, kau pikir saudara, banyak yang gagal di 2024. Saya percaya, saya mau mengalami perubahan, pemulihan. Apakah titik pertama yang paling baik? Tuhan Yesus Kristus. Dia titik yang terbaik. Dia harapan saudara. Dia masa depan saudara. Siapa yang sudah keguguran anak? Siapa yang sakit? Sudah berobat berbulan-bulan, masih belum sembuh. Percayalah saudaraku, Yesus titik permulaanmu. Dia imam besar yang sudah mendahului kamu. Dan dia bekerja untuk saudara. Saya mau berdoa. Allah yang berkelimpahan menjamah hidup saudara hari ini. Dan saudara dirubah luar biasa tahun baru ini. Sehingga saudara menikmati kelimpahan Allah. Lewat rahasia, 6 rahasia ini. Saudara akan bertumbuh, saudara akan melangkah dalam pelayanan, saudara akan melangkah di dalam pertumbuhan, dalam kematangan rohani, saudara akan mula percaya dalam pendidikan, bisnes saudara. Titik pertama mestilah Yesus. Jangan mula kalau Yesus tidak ada di sana. Jangan mula perhubungan kalau Yesus tidak campur tangan. Jangan. Biar dia menjadi titik permulaan kamu. Dan dia perlu dan bisa mengubah saudara. Kalau itu kerinduan saudara, saya mau berdoa. Dimanapun kamu berada, saya mau kamu bangkit berdiri. Tidak ada orang melihatlah kiri kanan. Saudara bangkit berdiri. Mari worship team.